Sebenarnya Nyonya Besar Xiao juga tidak yakin akan hal ini, tetapi dia tidak ingin menjadi pemimpin tingkat kedua ataupun ketiga untuk selamanya. Bahkan di mimpi pun dia selalu berharap keluarga Xiao bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Proyek grup di Hao adalah satu-satunya peluang. Oleh karena itu, sesulit apapun dia tidak akan menyerah. Dia kira Xiao Hailong yang merupakan cucu tertua akan menerima misi ini dengan lugas. Tidak disangka Xiao Hailong malah langsung mundur. Xiao Hailong sangat tertekan di dalam hati. Siapa yang akan menerima misi yang mustahil ini? Agaknya dia akan langsung diusir sebelum memasuki gerbang grup di Hao. Nantinya dia tidak hanya gagal tetapi juga akan diejek dan ditertawakan oleh orang-orang lain. Jadi dia memutuskan untuk tidak menerima misi ini. Setelah memarahi Xiao Hailong, Nyonya Besar Xiao bertanya dengan suara keras, "Bagaimana dengan yang lain? Apakah benar-benar tidak ada orang yang berani menerima misi ini?" Saat ini Yi Chen menyikut Xiao Churan dengan lembut, berbisik, "Istriku terima misi itu." Xiao Churan buru-buru berkata, "Apakah kamu gila? Grup Diahou tidak mungkin mau bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti keluarga Xiao." Yi Chen tersenyum ringan berkata dengan percaya diri, "Tenang aja, kamu pasti bisa mendapatkan kontrak kerjasama dari grup Diahou." Xiao Chen bertanya dengan kaget, "Benarkah?" Yi Chen berkata dengan percaya diri, "Tentu saja, aku rasa kamu tidak bermasalah. Ambil kesempatan ini, maka ke depannya statusmu di keluarga Xiao bakal meroket." Entah kenapa Xiao Churan mempunyai kata-kata Yi Chen, mempercayai kata-kata Yi Chen. Dia berdiri secara naluriah berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Nenek, saya bersedia mencoba." Perkataan Xiao Churan membuat seluruh keluarga Xiao tercengang. Semua orang merasa Xiao Churan pasti sudah gila. Mau menonjolkan diri juga harus pilih waktu yang tepat. Bisa-bisanya dia berusaha mencari perhatian di waktu seperti ini. Apa konsekuensinya selain mati? Grup Dihao adalah perusahaan terbesar di Jinling. Bagaimana mungkin mereka tertarik untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao? Siapapun yang pergi untuk mengajak bekerja sama tidak akan pernah berhasil. Xiao Hailong tidak tahan untuk mencibir. "Churan, kamu kira kamu bisa memenangkan kontrak kerja sama dari grup Dihao?" Adik kandung Xiao Hailong yaitu sepupu Xiao Churan, Xiao Weiwei juga ikut menyindir. "Kak Churan, ketahui apa identitasmu dan apa identitas grup di Hao. Jangan gegabah, nantinya kamu hanya akan mempermalukan keluarga Xiao." Seseorang mengiyakan, "Benar sekali. Jika dia diusir oleh grup di Hao, keluarga Xiao bakal menjadi bahan tertawaan di Jinling." Mendengar semua itu, wajah Xiao Churan merah. Dia merasa sangat malu. Sejak menikah dengan Yi Chen, statusnya di keluarga anjlok drastis. Semakin hari dia semakin tidak dianggap penting. Dia hampir terkucil, bahkan orang tuanya pun menjadi bahan tertawaan mereka. Dia merasa jika dia berhasil mendapatkan kontrak kerjasama dari grup Yahoo, maka posisinya dalam keluarga pasti akan menjadi lebih kokoh. Yang terpenting adalah orang tuanya bisa bangga padanya. Tetapi begitu diejek dan disindir oleh mereka, dia tanpa sadar ingin mundur. Dia memelototi Yi Chen dengan perasaan tertekan. Kenapa dia mempercayai kata-kata Yi Chen? Jika tahu keadaan akan menjadi seperti ini, dia tidak akan mau maju. Nyonya Besar Xiao sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan semua orang. Setelah bertanya beberapa kali, tidak seorang pun yang berani menerima misi ini. Sekarang Xiao Churan berinisiatif untuk maju. Orang-orang ini malah mencoba memadamkan semangatnya.
Meskipun Nyonya Besar Xiao tidak menyukai Xiao Curan, namun sekarang dia merasa bahwa Xiao Curan setidaknya bersedia berbagi beban yang dipikul dirinya. Tidak seperti orang lain yang hanya tahu menambahkan beban padanya. Terutama Xiao Hailong, cucu kesayangannya. Xiao Hailong sungguh sangat mengecewakan. Oleh karena itu, sikap Nyonya Besar Xiao terhadap Xiao Curan berubah banyak. Dia segera berkata, "Karena kalian tidak berani menerima misi ini, maka tidak usah mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Misi mendapatkan kontrak kerjasama dengan grup di Hao diserahkan pada Curan." Xiao Curan hanya bisa memaksa diri untuk menjawab, "Tenang saja, Nenek. Saya akan berusaha semaksimal mungkin." Pada saat ini Xiao Hailong mendengus dingin sambil mencibir, "Apa gunanya kamu berusaha semaksimal mungkin? Nantinya kamu hanya akan gagal dan mempermalukan keluarga kita." Cichen bertanya dengan nada gurau, "Xiao Hailong, kenapa kamu terus menyindir Curan? Apakah menurutmu keluarga Xiao tidak memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan grup di Hao?" Xiao Hailong tidak menyangka Yi Chen akan berani berbicara di rapat keluarga, apalagi menyindir dirinya secara terang-terangan. Melihat ekspresi Nyonya Besar Xiao agak memuram, dia segera menjelaskan, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya berpikir bahwa Xiao Curan tidak mungkin bisa berhasil mendapatkan kontrak kerja sama dari grup di Hao." Yichen tersenyum bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana jika Curan berhasil mendapatkan kontrak kerjasamanya? Bagaimana kalau kita bertaruh?" Xiao Hailong mencibir, "Kalau kamu memang mau bertaruh, ayo. Kamu kira aku takut padamu? Coba kamu katakan apa taruhanmu." Yichen berkata, "Kalau Curan berhasil mendapatkan kontrak, kamu harus berlutut dan bersujud 3 kali padaku di hadapan semua anggota keluarga kita. Berkata dengan keras bahwa kamu kamu bermasalah. Sebaiknya kalau Curan tidak berhasil mendapatkan kontrak, aku akan bersujud 3 kali padamu dan berkata dengan keras bahwa aku bermasalah. Bagaimana menurutmu?" Hahaha. Xiao Hailong langsung tertawa terbahak-bahak, "Dasar sampah. Kamu benar-benar cari mati. Oke, aku bertaruh denganmu." Yichen mengangguk dengan puas berkata, "Seluruh keluarga menjadi saksi atas pertaruhan kita. Jika ada yang nantinya tidak mau mengaku kalah, maka ayah, ibu, kakek, dan neneknya akan mati." Yichen sengaja menekankan kata nenek dengan keras karena dia takut nantinya Xiao Hailong tidak mau mengakui kekalahannya. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Hailong pun tidak akan berani menyangkal lagi. Karena jika dia menyangkal, maka itu berarti dia mengutuk neneknya untuk mati, yaitu Nyonya Besar. Kan? Saat itu Nyonya Besar Xiaolong agaknya tidak akan membiarkan begitu saja. Oke, Xiao Hailong tidak sadar bahwa Yi Chen telah menggali lubang untuk dirinya. Sebaliknya dia merasa bahwa dirinya tidak mungkin kalah. Oleh karena itu dia tertawa sembari berkata, "Seluruh keluarga menyaksikan pertaruhan ini. Aku tunggu kamu untuk bersujud padaku." Xiao Curan terkejut. Dia terus mengedipkan mata pada Yi Chen. Tapi Yi Chen tidak menghiraukannya sama sekali. Nyonya Besar Xiao tidak peduli dengan pertaruhan semacam ini. Satu-satunya hal yang diperlukannya adalah apakah mereka bisa masuk ke dalam daftar mitra grup di Hao. Jika bisa, tidak hanya membiarkan Xiao Hailong bersujud pada Yi Chen, bahkan jika Xiao Hailong harus memanggil Yi Chen ayah, dia juga tidak peduli. Jadi dia berkata, "Rapat berakhir di sini. Curan, kamu punya waktu 3 hari untuk mendapatkan kontrak bubar." Pulang ke rumah, ayah mertua dan ibu mertua segera menyerang Yi Chen dan Xiao Curan. Ibu mertua, Man Lan, sangat cemas. Dia terseru, "Curan, kamu benar-benar sudah gila. Bagaimana boleh kamu mendengarkan kata Yi Chen dan menerima tugas itu dengan sembrono?" Ayah mertua Xiao Changkun
juga memarahi Yichen. Yichen, oh Yichen, dasar sampah, kamu telah mencelakai putriku. Selanjutnya ayah mertua berkata dengan marah, kalau Curhan tidak berhasil mendapatkan kontrak kerjasama dengan grup Dihau, dia pasti akan diperas oleh semua anggota keluarga. Kamu yang tidak berguna ini juga harus berlutut dan bersujud kepada Xiao Hailong di depan seluruh anggota keluarga. Bukankah nantinya kamu akan sangat mempermalukan kami? Yichen berkata dengan serius, ayah, ibu, selama Curhan bisa mendapatkan kontrak kerjasama, maka semuanya akan terselesaikan, bukan? Kontrak apaan? Ayah mertua mengumpat, apakah kamu tahu seberapa kuat grup di Hao itu? Bagaimana mungkin mereka tertarik untuk bekerjasama dengan keluarga Xiao? Yichen tersenyum. Mungkin saja mereka tertarik, bukan? Aku merasa Curhan tidak bermasalah. Dia pasti bisa mendapatkan kontraknya. Ibu mertua mencibir di samping. Kamu kira kamu itu bos grup di Hao? Sampai yang tidak berguna, kamu bahkan masih berani berbicara dengan lantang di sini. Melihat orang tuanya terus menargetkan Yichen, Xiao Curhan menghela napas dan berkata, ayah, ibu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yichen. Aku sendiri yang tidak ingin diremehkan mereka lagi. Apakah penghinaan yang kita tanggung selama bertahun-tahun ini belum cukup? Ibu Xiao Curhan berseru. Walaupun demikian, kamu juga tidak seharusnya menerima tugas ini. Jangankan kamu, bahkan nenekmu yang pergi secara pribadi pun tidak bakal mungkin akan bisa menemui pihak grup di Hao. Melihat apa yang terjadi, Yichen tersenyum getir. Tampaknya ayah mertua dan ibu mertuanya bahkan dibunuh pun tidak akan berani percaya bahwa dia adalah bos dari grup di Hao. Saat ini terdengar ketukan di pintu rumah. Tunggu sebentar, ibu mertua. Manlan menghela napas sambil membuka pintu. Yichen melihat ke arah pintu, terlihat seorang pria muda berjas Armani berdiri di depan pintu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pria yang tampan. Dia mengenakan jam tangan Patek Philippe. Tampaknya bernilai setidaknya 3-5 juta. Ibu mertua berkata dengan penuh semangat, oh Wen Hao, apa yang membawamu ke sini? Orang ini adalah Zhang Wen Hao, putra dari keluarga Zhang yang terus menaksir Xiao Curhan. Zhang Wen Hao tersenyum sambil berkata, Tante, saya mendengar bahwa Curhan menerima tugas untuk mendapatkan kontrak kerjasama dari grup di Hao. Jadi saya datang ke sini untuk memberinya ide. Astaga, kamu benar-benar merupakan penyelamat keluarga kami. Ma Lan sangat bersemangat. Tatapannya terhadap Zhang Wen Hao seperti sedang menatap menantu sendiri. Dia buru-buru menyambutnya, berkata sambil berjalan, Wen Hao, apakah kamu punya cara untuk membantu Curhan mendapatkan kontrak kerjasama di grup di Hao? Zhang Wen Hao mengangguk sambil tersenyum. Dia mengabaikan Yichen yang berdiri di samping, seolah menganggapnya sebagai semut di tepi jalan. Dia langsung berjalan mendekati Xiao Curhan, tersenyum tipis. Curhan, kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang masalah sebesar ini? Namun kamu tenang saja, grup di Hao dan perusahaan keluargaku memiliki hubungan kerjasama. Aku akan meminta ayahku untuk menyampaikan hal ini kepada grup di Hao. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Sebenarnya ayah Zhang Wen Hao tidak sehebat itu. Zhang Wen Hao berkata demikian hanya untuk berpura-pura hebat di depan Xiao Curhan. Xiao Curhan tahu bahwa Zhang Wen Hao menaksir dirinya. Dia berkata dengan dingin, Zhang Wen Hao, aku berterima kasih atas kebaikanmu, tapi aku bisa memikirkan solusinya sendiri. Manlan berseru dengan takjub.
Curan, apakah kamu gila? Tuan Muda Jang berbaik hati sehingga datang untuk membantu kamu. Kenapa kamu malah berbicara seperti itu? Securan tidak berbicara. Yi Chen yang ada di samping bertanya kepada Jang Wenhao dengan penuh minat. Tuan Muda Jang, aku sangat penasaran apa yang akan kamu lakukan untuk membantu Curan. Grup Dihau sangat besar, mereka seharusnya tidak akan dipengaruhi oleh kata-katamu, bukan? Kamu punya cara supaya grup Dihau bersedia menandatangani kontrak kerjasama dengan Curan? Jang Wenhao mencibir dengan hina berkata, apa yang kamu tahu? Keluarga Zhang dan grup Dihau selalu menjadi mitra kerjasama yang erat hubungannya. Keluarga kami setidaknya bisa mendapatkan sepertiga bagian dari proyek besar grup Dihau yang bernilai 2 miliar. Nanti aku akan meminta ayahku mengalokasikan puluhan juta dari sepertiga bagian yang kami dapat untuk menyup kontraknya ke Curan. Bukankah itu akan membantu Curan menyelesaikan tugas? Yichen berkata dengan heran. Astaga, aku tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Muda Zhang ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam dengan grup Dihau. Zhang Wenhao mendengus dingin. Tentu saja. Di Jinling, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Zhang memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan grup Dihau. Usai itu, Zhang Wenhao menatap Yichen berkata dengan jijik. Yichen, aku serahkan kamu yang bagaikan katak di bawah tempurung ini bisa berinisiatif meninggalkan Curan. Pria seperti kamu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan padanya. Kamu hanya akan menyebabkan kemerosotan padanya. Curan berkata dengan dingin, maaf Tuan Muda Zhang, aku tidak membutuhkan bantuanmu, selain itu mohon untuk tidak berbicara kasar pada suamiku. Zhang Wenhao tercengang. Curan, aku membantumu sampai sedemikian rupa, tapi kamu malah membela sampah ini. Apa layaknya dia untuk dibela kamu? Curan berkata dengan serius, dia bukan sampah, dia adalah suamiku. Zhang Wenhao sangat marah hingga seluruh wajah memuram, berkata dengan penuh emosi, oke. Dibaiki tidak mau dan malah mau dikerasi. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Kalau nantinya kamu tidak bisa menanganinya, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Selesai berbicara, Zhang Wenhao berbalik dan membanting pintu. Man Lan ingin mengejar dan memberi penjelasan pada Zhang Wenhao, tetapi dia sudah melangkah jauh. Man Lan menggentakkan kaki dengan marah, menunjuk ke hidung Yichen dan mengutuk. Kamu sungguh mengesalkan. Apa yang bisa kamu lakukan selain menyebabkan kemerosotan pada Curan? Tuan Muda Zhang berbaik hati sehingga mau membantu kita. Kamu malah membuatnya marah. Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Bu, dia cuma sekedar omong saja. Dia sendiri bahkan tidak bisa mendapatkan kontrak kerjasama dari grup Dihau. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membantu Curan? Diam, Man Lan meminta dengan marah. Keluarga Zhang bisa mendapatkan sepertiga bagian dari proyek grup Dihau. Apa yang kamu tahu? Yichen mencibir di dalam hati. Dia tidak tahu betapa hebatnya keluarga Zhang. Dia cuma tahu bahwa grup Dihau yang merupakan perusahaan miliknya tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Zhang. Sebelumnya grup Dihau dan keluarga Zhang memang memiliki banyak kontrak kerjasama. Mulai sekarang semua hubungan kerjasama itu akan diakhiri. Xiao Curan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yichen. Dia berkata kepada ibunya, Bu, jangan salahkan Yichen. Kita bicarakan hal ini lagi setelah aku pulang dari grup Dihau. Hais, Man Lan menghela napas panjang. Dia merasa bahwa Tuhan sangat tidak adil. Dia menikah dengan suami tidak berguna, putrinya malah menikah dengan pria yang lebih tidak berguna. Apa dosa dirinya?
Keesokan paginya si Ucuran mengambil kontrak kerjasama yang telah disiapkan semalam dan datang ke grup di Hau bersama Yichen. Melihat 100 lantai gedung grup di Hau, Xiao Curan tidak merasakan apa-apa di dalam hatinya. Bagaimana perusahaan sebesar grup di Hau bisa tertarik dengan keluarga Xiao? Belum lagi keluarga Xiao ingin mendiskusikan tentang kontrak senilai 30 juta itu. Hal ini bagaikan pengemis yang ingin pergi ke rumah orang kaya yang meminta hadiah 30 juta benar-benar tidak masuk akal. Namun karena dia telah berjanji kepada nenek dan menerima tugas itu di depan umum, jadi dia harus mencobanya. Melihat kepanikan, Yichen merapikan rambutnya dengan sedikit tertekan. Jangan khawatir istriku, kamu cukup pergi dan mendiskusikannya dengan baik. Kamu pasti akan berhasil. Securan berkata tanpa daya, aku juga berharap demikian. Kamu tunggu aku di sini. Usai berbicara, Securan menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk berjalan masuk menuju pintu grup di Hau. Yichen melihat bagian belakangnya, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Dongxiu. Dongxiu, istriku sudah masuk, kamu seharusnya tahu bagaimana melakukannya. Wang Dongxiu langsung berkata, Tuan muda, jangan khawatir, saya pasti akan membuat Nyonya muda puas. Yichen bertanya lagi, oh iya, aku dengar grup di Hau memiliki kerjasama dengan dalam keluarga Zhang. Wang Dongxiu berkata, dulu mereka memang memiliki kerjasama yang dalam dengan grup di Hau. Kali ini mereka juga ingin bekerjasama dengan proyek baru kita. Mereka telah mengirimkan materi lamaran kerjasama kepada saya. Tetapi sekarang tergantung pada bagaimana pendapat Tuan muda. Yichen berkata dengan dingin, aku tidak ingin melihat keluarga Chang berpartisipasi dalam proyek baru ini. Dan aku juga tidak ingin bekerja sama lebih jauh dengan mereka di masa depan. Wang Dongxiu buru-buru berkata, tenang saja, saya akan melakukannya dengan baik. Di sisi lain, Xiao Curan masuk ke gedung grup di Hau dan menunggu di resepsionis. Dia bahkan tidak tahu apakah Wang Dongxiu, wakil ketua dewan grup di Hau, bersedia untuk bertemu dengan dirinya. Setelah beberapa saat, seorang asisten wanita datang dengan postur yang anggun. Apakah Anda adalah Nyonya Xiao Curan? Wakil ketua dewan Wang sedang menunggu Anda di kantor. Tolong ikuti saya. Securan mengangguk, dia masih mengantri untuk membuat janji kenapa dia langsung dipanggil masuk. Mungkinkah Wang Dongxiu tahu dia akan datang? Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang terkenal seperti Wang Dongxiu kenal dirinya? Meskipun dia tidak tahu mengapa, tetapi Xiao Curan juga tahu bahwa kesempatan itu langka. Jadi dia buru-buru mengikuti pihak lain. Asisten wanita itu langsung membawa Xiao Curan ke kantor Wang Dongxiu. Melihat Xiao Curan, Wang Dongxiu segera bangkit dari kursi dan menyapanya dengan hormat. Halo Nona Xiao, saya Wang Dongxiu, wakil ketua dewan grup di Hau. Menghadapi wanita terkenal di Jinling, Xiao Curan merasa sedikit gugup dan berkata dengan hormat, halo wakil ketua Dewan Wang, saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda tentang proyek hotel. Meskipun kekuatan keseluruhan dari keluarga Xiao tidak kuat, tetapi kami benar-benar selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam industri dekorasi. Kami juga memiliki reputasi yang baik. Usai berbicara, dia dengan gugup menyerahkan berkas dokumen dan berkata, wakil ketua dengan Wang, ini adalah dokumen pengenalan dan kualifikasi yang relevan dari grup Xiao kami. Silakan lihat. Wang Dongxiu tersenyum setelah menerima dokumen tersebut. Dia melihat sekilas dan berkata langsung, Nona Xiao, saya sudah membaca dokumen Anda. Saya rasa keluarga Xiao dan grup di Xiao dapat bekerja sama. Apa? Apakah yang kamu katakan itu benar? Xiao Curan tidak bisa mempercayainya. Langsung setuju begitu saja.
Bagaimana bisa sesederhana itu? Wang Dongsu tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Meskipun kondisi keluarga Xiao tidak memenuhi standar kerjasama grup Bihau, tetapi ketua dewan kami sangat optimis tentang Nona Xiao dan bersedia bekerjasama dengan Anda. Ketua dewan Xiao Curan berseru dan bertanya, apakah aku boleh nanya siapa ketua dewan kalian? Wang Dongsu tersenyum acuh tidak acuh dan berkata, ketua dewan kami adalah Tuan Muda Yi dan keluarga Yi di Yanjing. Tuan Muda Yi? Securan mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku tidak mengenal siapapun yang bermarga Yi kecuali suamiku. Wang Dongsu mengangguk lembut. Yi Chen memberitahunya untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya. Jadi dia hanya bisa memberitahunya sampai di sini. Selain Yi Chen, Xiao Curan tidak mengenal siapapun dengan marga Yi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suaminya yang berasal yatim piatu yang tidak berharga adalah Tuan Muda Yi yang sedang disebut pihak lain. Pada saat ini Wang Dongsu berkata lagi, Nona Xiao, saya melihat bahwa Anda menuliskan nilai 30 juta dalam kontrak kerjasama. Securan mengangguk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan ringan, apakah itu terlalu banyak? Wang Dongsu tersenyum dan berkata, tidak banyak. Tidak banyak, sebaliknya malah kurang. Securan menjadi lebih bingung dan buru-buru bertanya, maksud Anda? Wang Dongsu tersenyum dan berkata, ketua dewan kami memerintahkan kami untuk meningkatkan nilai kontrak kerjasama menjadi 60 juta. Saat berbicara, Wang Dongsu mengeluarkan sebuah kontrak dan menyerahkan kepada Xiao Curan. Lihat, kontraknya sudah dibuat sebelumnya dan totalnya adalah 60 juta. Jika kamu merasa semuanya sudah siap, kita bisa menandatanganinya sekarang. Hah? Ini? Xiao Curan benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa grup Bihau yang tidak bisa dijangkau oleh keluarga Xiao akan mengambil inisiatif untuk menyiapkan kontrak sendiri. Apalagi nilai kerjasamanya berlipat ganda. Target nenek adalah 30 juta dan kontrak ini benar-benar menuliskan 60 juta. Dia tiba-tiba berpikir bahwa pada saat rapat tadi malam suaminya Yi Chen dengan tegas membiarkan dirinya untuk mengambil tugas ini. Mengapa Yi Chen begitu percaya diri? Ketika berada di depan pintu grup Bihau, dia sendiri tidak percaya diri, tetapi suaminya malah tampak sangat percaya diri. Apakah dia sudah mengetahui hasil ini? Pada saat ini Xiao Curan tiba-tiba memiliki pikiran yang tidak dapat dipercayai di dalam hatinya. Apakah Tuan Muda Yi yang disebut oleh Wang Dongsu adalah suaminya sendiri, Yi Chen? Tetapi setelah berpikir lagi, dia merasa itu terlalu ajaib. Bagaimana bisa? Yi Chen adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Namun selain Yi Chen, siapa lagi di dunia ini yang akan begitu baik dengan dirinya? 30 juta adalah harapan yang sangat tinggi, tetapi pihak lain malah langsung memberi 60 juta. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada Wang Dongsu, Wakil Ketua Dewan. Wang, bolehkah aku bertanya apakah nama Ketua Dewan kalian Yi Chen? Jantung Wang Dongsu tersentak. Tuan Muda telah memperingatkan untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan hanya bisa mengatakan ke dunia luar bahwa marganya adalah Yi. Jika ini benar-benar ketahuan oleh Nyonya Muda, bukankah dia akan menjadi korban? Jadi dia buru-buru berkata, Nona Xiao, jangan tanya lagi. Ketua dewan kami adalah keturunan dari keluarga yang terkenal di Yanjing. Identitasnya sangat rahasia dan saya tidak punya hak untuk mengungkapkannya. Securan mengangguk ringan. Setelah Wang Dongsu mengatakan keluarga yang terkenal di Yanjing, dia tiba-tiba kembali sadar.
Yi Chen adalah seorang yatim piatu. Dia tidak mungkin berasal dari keluarga yang terkenal di Yanjing. Seperti dia terlalu banyak berpikir. Saat keluar dari kantor Wang Dongsu, Xiao Zhuran masih merasa agak bingung. Apa yang dia pegang di tangannya adalah surat perjanjian kerjasama antara keluarga Xiao dan grup Di Hao senilai 60 juta. Semua ini seperti mimpi. Di depan pintu grup Di Hao, Xiao Zhuran melihat sosok Yi Chen dan dia berdiri dengan penuh semangat dan berkata, "Yi Chen, aku benar-benar berhasil." Yi Chen tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Suamimu adalah bos dari grup Di Hao. Bagaimana kamu bisa gagal? Namun dia berpura-pura terkejut dan berkata, kamu bahkan bisa memenangkan kontrak yang begitu sulit untuk didapatkan istriku. Kamu benar-benar luar biasa. Saya cuma berkata, oh, ini semua bukan karena aku. Ini bagaikan hadiah dari grup Di Hao. Kenapa? Tanya Yi Chen dengan sengaja. Mengapa kamu berkata demikian? Xiao Zhuran terkejut jika dia mengatakan sesuatu tentang ketua dewan grup Di Hao. Yi Chen akan cemburu. Jadi dia buru-buru berkata, aduh, itu cerita yang panjang. Ayo kita pergi ke perusahaan sekarang dan beritahu semua orang tentang kabar baik ini. Yi Chen tertawa dan berkata, oke, kali ini bajingan Xiao Hailong itu harus berlutut dan bersujud kepadaku. Xiao Zhuran mengangguk dan berkata, dia biasanya sangat sombong dan suka merendahkan orang lain, jadi dia harus diberi pelajaran. Sebenarnya Xiao Zhuran juga memiliki kepribadiannya sendiri. Orang-orang seperti Xiao Hailong itu meremehkan dia dan suaminya dengan segala cara yang mungkin. Sekarang mereka telah berhasil mendiskusikan kerjasama dan benar-benar ingin membatasi orang-orang seperti itu di masa depan. Lebih dari 10 menit kemudian mereka berdua sampai di grup Xiao. Di ruang konferensi, ekspresi semua orang keluarga Xiao tampak aneh. Semua orang tahu bahwa Xiao Zhuran pergi ke grup Di Hao pagi-pagi sekali. Tapi semua orang tidak percaya dia bisa berhasil. Mereka semua menunggu untuk melihat leluconnya. Tanpa diduga dia akan pulang secepat itu. Ketika Xiao Zhuran dan Yi Chen tiba di ruang konferensi, semua orang menunjukkan ekspresi sarkasme. Xiao Hailong berkata tanpa basa-basi, ayah Zhuran, kamu kembali hanya dalam setengah jam. Jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa memasuki pintu grup Di Hao. Hahaha. Adiknya Xiao Weiwei juga mencibir. Ayah kakak Zhuran, kamu sudah gagal dalam waktu kurang dari 1 jam. Kamu ini benar-benar memecahkan rekor, bukan? Raut muka Nyonya Besar Xiao juga berubah menjadi suram. Proyek grup Di Hao memang sangat sulit. Bahkan jika Xiao Zhuran gagal membicarakannya, dia setidaknya harus lebih tegas. Bukan? Itu benar-benar membuatnya marah karena menyerah begitu cepat. Jadi Nyonya Besar Xiao menatapnya dan berkata dengan dingin, Xiao Zhuran, kamu sangat mengecewakanku. Yi Chen sangat mengerutkan kening saat mendengar ini. Sekelompok orang ini benar-benar terlalu menjijikkan. Tidak menanyakan tentang hasil dari proyek ini, tetapi malah membuat ejekan terlebih dahulu, terlepas dari apakah itu benar atau salah. Terutama bajingan Xiao Hailong ini, apakah yang dia banggakan? Dia juga harus bersujud kepada Yi Chen. Xiao Zhuran awalnya sangat bersemangat, tetapi kata-kata semua orang saat ini membuatnya kehilangan semangat. Dengan kemarahan di dalam hatinya, dia membuka mulut dan berkata, maaf, aku telah mengecewakan kalian semua. Wang Dongsu dari grup Di Hao telah setuju untuk bekerjasama dengan kita. Apa? Kamu berhasil? Tidak mungkin.
Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak bisa bertemu dengan Wang Dongsu? Semua orang tercengang. Xiao Churan, kamu kira kami akan mempercayaimu? Xiao Helong kembali sadar. Dia segera membanting meja dan berkata dengan marah, Wakil Ketua Dewan Wang dari grup Dihau adalah anggota elit bisnis terkenal di kota ini. Bagaimana mungkin dia mau bertemu denganmu? Apakah kamu tidak sadar diri? Menghadapi keraguan dan tuduhan semua orang, Xiao Churan langsung mengeluarkan kontrak dan menyerahkan kepada Nyonya Besar Xiao. Ini adalah kontrak proyek dengan grup Dihau. Silahkan dilihat. Kontrak ini seperti sebuah bom, menyebabkan atmosfer orang-orang di sini meledak tiba-tiba. Xiao Helong masih tidak percaya dengan berteriak, ini pasti kontrak palsu yang dia manifestasikan. Aku tidak percaya dia bisa berhasil bekerjasama dengan grup Dihau. Benar, Xiao Weiwei juga menambahkan api di samping. Mengapa dia bisa berhasil mendiskusikan kontrak bersama grup Dihau? Ini adalah proyek besar sebesar 30 juta. Jika dia bisa, aku sejak awal juga sudah bisa. Sacuran mencibir. Sepupuku, kamu salah. Kontrak ini bukan 30 juta tapi 60 juta. Awas, Xiao Weiwei menyeringai. Kontrak 60 juta? Kamu sungguh berani mengatakan apakah kamu kira kami bodoh? Kamu bisa menandatangani kontrak sebesar 60 juta, maka aku berani bilang aku bisa menandatangani kontrak sebesar 100 juta. Xiao Hailong juga berkata dengan wajah dingin, Churan, kamu ini benar-benar mempermainkan nenek dan kami sebagai binatang. Usai berbicara, dia berkata kepada Nyonya Besar Xiao, Nenek, Churan ini adalah pengkhianatan. Kamu tidak boleh mengampuni dia. Nyonya Besar Xiao juga mengertakkan giginya dengan marah. 30 juta saja dia merasa tidak ada harapan. Xiao Churan kembali setelah setengah jam dan berkata pada dirinya bahwa dia telah menandatangani kontrak sebesar 60 juta. Bukankah ini sama saja mempermalukan dirinya sebagai orang bodoh di depan banyak orang? Benar-benar menganggap kepala keluarga ini sebagai apa? Jika dia tidak mengusir cucu yang tidak bermoral seperti ini, bagaimana dia bisa berdiri di dalam keluarganya sendiri di masa depan? Nyonya Besar Xiao cemas memukul meja dan berteriak, Xiao Churan, pergi ke departemen personalia untuk melakukan prosedur pengunduran diri. Ekspresi Xiao Churan tercengang. Apakah orang-orang ini gila? Apakah dengan membuka dokumen kontrak dan lihat saja akan melelahkan mereka? Saat ini seorang tiba-tiba berteriak, sialan, aku resmi, grup Dihau dirilis, kontrak 60 juta itu benar. Dengan teriakan ini semua orang tercengang. Setelah itu semua orang baru mengeluarkan ponsel mereka, membuka akun resmi grup Dihau. Ternyata akun layanan resmi grup Dihau telah dirilis. Proyek hotel senilai 2 miliar grup Dihau menandatangani mitra pertama wakil ketua Dewan Wang Dongsu dan perwakilan grup Xiao di Jinling. Xiao Churan menandatangani kontrak sebesar 60 juta. Melihat judul ini semua orang seperti akan menjadi gila. Xiao Churan benar-benar berhasil membicarakan proyek itu dan jumlah dananya menjadi 2 kali lipat. Ini baru lebih dari setengah jam. Bagaimana bisa begitu mudah? Ini semua sangat tidak masuk akal. Xiao Hailong terkejut dan menyesal. Kemarin Xiao Churan tidak ada bandingannya dengan dirinya dalam hal status ataupun identitas. Jika dia menerima tugas ini kemarin, tidak peduli apakah dia telah pergi membicarakannya atau tidak, dia tidak akan memberi Xiao Churan kesempatan untuk menunjukkan wajahnya.
Akibatnya dia menolak karena takut gagal. Tidak masalah jika dia menolaknya, tetapi kuncinya adalah Xiao Churan benar-benar berhasil. Ini seperti sedang menampar wajahnya sendiri. Nyonya besar Xiao segera mengambil kontrak itu dengan penuh semangat, membacanya dengan sesama dan tertawa gembira. Oke, bagus sekali. Curan, kamu benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Usai berbicara, dia bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Curan berkata, terima kasih kepada Wang Dongsu, wakil ketua Dewan Wang. Dia sangat baik terhadap keluarga Xiao kita. Sebenarnya Xiao Churan ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah memikirkan dengan berhati-hati, dia bahkan tidak tahu siapa ketua dewan grup di Hao dan tidak ada yang akan menanggapinya ketika dia mengatakannya. Setelah mendengar ini, hati Xiao Hailong merasa lebih baik, nyaman dan ingin mati. Pantas saja Xiao Churan bisa mendapatkan kontraknya. Ternyata Wang Dongsu dari grup di Hao sudah sangat optimis dengan keluarga Xiao. Kalau begitu, berarti siapa saja yang pergi pun pasti bisa berhasil. Dia benar-benar melewatkan kesempatan besar. Saat ini Yi Chen berbicara, Hailong, apakah kamu masih ingin taruhan kita? Ekspresi Xiao Hailong menjadi sama jeleknya seperti dia baru saja makan kotoran. Bagaimana mungkin dia tidak ingat taruhannya? Orang yang kalah harus bersujud kepada pihak lain sebanyak 3 kali di depan umum. Xiao Churan memperlihatkan kontrak, memperjelaskan bahwa Xiao Hailong telah kalah. Tidak, bagaimana aku bisa bersujud pada sampah semacam ini? Tidak mungkin. Jadi dia menggertakkan gigi dan berkata, Yichen, kamu siapa? Kamu hanya sampah yang masuk ke rumah kami dan makan makanan keluarga kami setiap hari. Kamu masih ingin aku berlutut dan bersujud kepadamu? Yichen berkata dengan tenang, aku memang adalah pria yang lemah. Tapi kita sudah bersumpah kemarin, jika ada yang menyesal, ayah mati, ibu mati, kakek mati, nenek mati. Yichen sengaja mengucapkan 2 kata nenek mati dengan sangat serius. Ternyata ekspresi Nyonya besar Xiao segera menjadi sangat jelek. Dia menatap Xiao Hailong dengan seksama dan bertanya dengan suara yang sangat dingin. Kenapa? Kamu ingin aku mati? Xiao Hailong panik dan berkata, Nenek, kamu jangan bodohi oleh Yichen. Dia hanya ingin membuat cucumu dan kamu kehilangan muka di depan umum. Yichen berkata dengan acuh, tak acuh saat ini. Hailong, jangan mencoba membodohi nenek di sini. Jangan lupa bahwa kamu telah mengambil sumpah. Jika kamu menyesal, sumpahmu akan dikutuk oleh Tuhan. Apakah kamu ingin mengutuk nenek? Xiao Hailong sangat ketakutan dan berkata, Nenek, semua ini hanya candaan saja. Jangan menganggapnya serius. Nyonya besar Xiao berkata dengan wajah dingin, kamu tahu bahwa aku percaya pada Buddha dalam hidupku. Kamu sudah bersumpah demi Tuhan. Kamu masih berani melanggar sumpahmu? Nenek, Xiao Hailong benar-benar panik karena dia bisa melihat bahwa nenek sekarang sangat marah. Nyonya besar Xiao melihat bahwa Xiao Hailong berani melanggar sumpah yang terkait dengan hidup dan mati demi muka dirinya. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah. Apakah kamu ini benar-benar bertekad untuk melanggar sumpahmu? Nenek, Xiao Hailong ragu-ragu dan segera membuat perhitungan di dalam hatinya. Jika dia mematuhi perjanjian taruhan mereka dan bersujud kepada Yichen untuk mengakui kesalahannya, maka dia akan kehilangan muka. Tetapi jika
dia tidak mematuhi perjanjian taruhan dan membuat nenek marah, maka dia akan kehilangan semua yang dia miliki di keluarga Xiao. Memikirkan ini meskipun hatinya sangat tidak ingin melakukannya, tetapi dia hanya bisa mengertakkan giginya dan berkata, "Oke, aku mengaku kekalahanku." Jichen menatapnya sambil tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menunggunya berlutut dan bersujud. Xiao Hailong merasa kakinya seperti dipenuhi timah dan susah payah bergerak ke depan. Jichen melangkah demi selangkah. Dia gemetaran karena marah dan mengertakkan gigi, tetapi kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Celepuk. Mereka yang suka usil ini mengeluarkan ponselnya secara diam-diam. Xiao Hailong menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Aku salah." Usai berbicara, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Jichen berkata, "Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Coba lebih keras." Xiao Hailong menahan amarahnya dan bersujud lagi. "Aku salah." Jichen mencibir dan berkata, "Oh, ternyata kamu bilang kamu salah. Di mana kesalahanmu?" Pikiran untuk membunuh Jichen segera muncul di hati Xiao Hailong, tetapi masih ada satu sujud terakhir yang belum dia lakukan. Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya meragukan kemampuan Curan." Setelah berbicara, dia bersujud lagi. Hati Chen merasa sangat puas. Dia sudah lama tidak tahan dengan Xiao Hailong ini. Kali ini dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Xiao Hailong berlutut dan bersujud pada dirinya sendiri. Rasanya benar-benar sangat puas. Xiao Curan melihat semua ini dengan heran. Dia merasa bahwa suaminya tiba-tiba berbeda dari sebelumnya, di mana spesifikasinya berbeda. Dia tidak bisa membedakan untuk sementara waktu. Namun, mengingat kembali cara suaminya bertaruh dengan Xiao Hailong kemarin, sepertinya suaminya sudah tahu bahwa dia akan menang sejak awal. Mengapa dia memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat? Setelah Xiao Hailong bersujud 3 kali, air mata terus berputar di matanya. Tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan saat ini, karena dia tahu nenek pasti sangat tidak puas dengan dirinya sekarang. Saat ini dia tidak berani mengatakan apa-apa untuk membuatnya marah lagi. Setelah Nyonya Besar Xiao melihat Xiao Hailong bersujud dengan mengaku kesalahannya, dia merasa lebih nyaman di hatinya. Dia tidak ingin cucunya bersujud kepada Jichen, tetapi intinya adalah sumpah ini mengaitkan nyawanya sendiri. Dia selalu percaya pada Buddha. Jika Xiao Hailong tidak bersujud untuk mengakui kesalahannya, dia takut dirinya akan kesulitan tidur dan makan karena takut pembalasan padanya. Jadi dia memandang Xiao Hailong dan berkata dengan ringan, "Hailong, ketiga sujud ini adalah sedikit pelajaran untukmu. Jangan asal bertaruh dengan orang lain tentang hal-hal yang tidak kamu yakini di masa depan. Bahkan jika kamu bertaruh, jangan mengaitkan keluargamu." Xiao Hailong berkata dengan wajah sedih, "Nenek, aku tahu aku tidak akan berani lagi di masa depan." Saat berbicara, matanya menatap Jichen dengan kejam. Hatinya berpikir, bajingan ini memaksa aku untuk berlutut dan bersujud kepadanya dan membuat aku kehilangan muka. Aku pasti akan membunuhmu cepat atau lambat.
Segera Nyonya Besar Xiao membuka mulut dan berkata, sungguh menyenangkan bisa mendapatkan kontrak ini hari ini. Semua orang harus menggunakan waktu baik-baik untuk mempersiapkan selama periode ini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan yang baik dengan grup di Hao. Jichen mengingatkannya di samping. Nenek, karena Curan sudah berhasil membicarakan tentang kerjasama proyek, bukankah posisi direktur perusahaan harus diberikan kepada Curan? Nyonya Besar Xiao mengangkat alisnya, hatinya pun tanpa sadar berpikir. Dia memang mengatakan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan kontrak akan bisa menjadi direktur. Namun, ketika dia berpikir Xiao Curan yang tidak dia sukai dan suaminya yang menjijikkan ini, jantungnya berdetak kencang lagi. Jika pangkat Xiao Curan dinaikkan dan dia tidak bisa lagi mengendalikannya di masa depan, apa yang harus dia lakukan? Saat ini dia ingin menarik janji yang dia katakan sebelumnya. Lagi pula dia tidak mengucapkan sumpah ketika dia membuat janji dan dia tidak akan merasa tidak nyaman bahkan jika dia mengingkari janjinya. Namun, dia merasa bahwa penolakan semacam ini tidak dapat diucapkan ketika Xiao Curan baru saja menandatangani kontrak. Jadi dia berkata dengan cara yang aman. Begini saja, besok malam aku akan mengadakan perjamuan dan mengundang orang-orang yang berkuasa dari Jinling. Lalu aku akan mengumumkan kerjasama kita dengan grup di Hao dan pengangkatan direktur baru secara terbuka. Mendengar ini, Yichen menghela napas lega dan merasa puas. Xiao Curan juga tersenyum lembut, sepertinya posisi direktur akhirnya akan menjadi miliknya. Dia tidak perlu disampingkan oleh orang lagi di masa depan dan orang tuanya dapat mengangkat kepala dan menjalani kehidupan dengan baik. Nyonya Besar Xiao memalingkan wajahnya menatap Xiao Curan dan berkata, Curan, ada satu hal lagi, nenek ingin meminta bantuanmu. Xiao Curan buru-buru berkata, nenek, apa itu? Katakan saja. Nyonya Besar berkata, aku ingin kamu menghubungi ketua dewan grup di Hao dan mengundangnya ke perjamuan besok. Setelah jeda, Nyonya Besar Xiao berkata dengan ekspresi penuh harapan, jika dia bisa datang ke jamuan makan kita, itu pasti akan menjadi hal yang bagus untuk keluarga Xiao dan itu juga akan membuat kita terkenal. Xiao Curan berpikir sejenak, lalu ragu-ragu berkata, tapi pada saat aku pergi, aku hanya bertemu dengan Wang Dongsu, wakil ketua dewan grup di Hao. Aku tidak pernah bertemu dengan ketua dewan. Kita baru saja mendapatkan kontrak mereka dan langsung mengadakan jamuan makan seperti ini. Tidakkah ini terlalu sengaja? Memangnya kenapa? Aku ingin memberitahu seluruh masyarakat Jinling. Kita sekarang terlihat pada proyek besar grup di Hao dan di masa depan keluarga Xiao kita akan berkembang. Setelah Nyonya Besar Xiao berbicara, dia melanjutkan. Bahkan jika ketua dewan grup di Hao tidak ingin datang, tidak apa-apa untuk mengundang Wang Dongsu. Dia adalah orang nomor 2 di grup di Hao. Ada dia di sini juga sudah cukup untuk memberikan kita muka. Sampai sini Nyonya Besar Xiao sudah sangat bersemangat. Ketika dia terpikir bahwa perusahaan besar dan keluarga besar yang memandang rendah keluarga Xiao di masa lalu, mereka mungkin harus bergantung kepada keluarga Xiao di masa depan dan dia tidak bisa menahan kegirangannya. Keluarga Xiao berada di tangannya akan menjadi lebih cemerlang.
Xiao Churan berpikir sejenak lalu menjawab dengan ragu-ragu, "Aku mengerti, aku akan mencoba. Ini bukan percobaan, ini harus diundang." Xiao Churan mengangguk ringan kemudian diam-diam bertanya pada Yi Chen dengan tidak pasti, "Apa yang harus kulakukan? Bagaimana jika ketua dewan grup di Hao tidak datang? Bagaimana jika Wang Dongsu juga tidak mau datang?" Yi Chen tersenyum dan berkata, "Coba saja. Bukankah kamu ada nomor ponsel Wang Dongsu? Siapa tahu pihak lain akan langsung setuju begitu kamu menelponnya." Keluarga Xiao ingin mengadakan jamuan makan. Selain untuk mengajukan kekuatan keluarga Xiao, menunjukkan kekuatan keluarga Xiao, juga akan mengumumkan di jamuan bahwa Xiao Churan akan dipromosikan menjadi direktur. Istri dipromosikan menjadi direktur dan dia sebagai seorang suami pergi untuk merayakannya juga lumayan. Saat ini Xiao Churan tidak tahu bahwa suaminya adalah ketua dewan grup di Hao. Dia menghela nafas dan berkata, "Pihak lain adalah ketua dewan grup di Hao dan dikatakan bahwa dia juga tuan muda dari keluarga besar Yan Jing. Bagaimana dia punya waktu untuk pergi ke pesta?" Yi Chen tersenyum dan berkata, "Aku merasa tidak begitu. Bisa saja pihak lain selalu menemani istrinya di rumah, memasak dan mencuci pakaian." Xiao Churan memutarkan bola matanya dan berkata, "Apakah kamu kira semua orang adalah kamu?" Yi Chen mengangguk. "Iya, sangat mungkin, bos. Grup di Hao sama seperti aku." Xiao Churan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, Bagaimana mungkin?" Mengetahui bahwa Yi Chen datang bercanda, Xiao Churan juga tidak menghiraukannya, berjalan ke samping dan memutar nomor ponsel Wang Dongsu. Segera panggilan itu terhubung. Suara menyenangkan Wang Dongsu terdengar. "Nona Xiao, halo. Halo wakil ketua dewan Wang, aku punya sesuatu yang ingin meminta bantuanmu," kata Xiao Churan dengan malu. "Silakan." Wang Dongsu setuju. Xiao Churan menyusun beberapa patah kata, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, "Aku ingin bertanya apakah ketua dewan kalian ada waktu besok malam? Kami ingin mengadakan jamuan makan di rumah untuk secara resmi mengumumkan kerjasama dengan grup di Hao. Aku harap ketua dewan bisa datang." Wang Dongsu terdiam beberapa saat lalu menjawab, "Nona Xiao, aku juga tidak bisa memastikan ini. Atau aku dapat membantu kamu menanyakannya bagaimana menjawab pendapat ketua dewan." Xiao Churan dengan hormat berkata, "Terima kasih, kalau begitu maaf telah merepotkanmu." Setelah menutup telepon, Xiao Churan memegang telepon dengan cemas menunggu kabar dari pihak lain. Saat ini ponsel Yi Chen tiba-tiba berdering. Yi Chen terkejut dan kemudian dia mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. Dia lupa mematikan suara telepon. Ini pasti Wang Dongsu yang menelpon untuk menanyakan kepadanya. Yi Chen berpura-pura menjawab telepon dengan ekspresi tenang dan berkata, "Ya." Suara Wang Dongsu datang dari sisi lain. "Ketua dewan keluarga Xiao ingin mengadakan perjuangan besok malam. Apakah Anda ingin pergi ke sana?" Yi Chen menjawab, "Oh, begitu ya, boleh. Aku akan menutup teleponnya dulu." Setelah itu Yi Chen menutup telepon dengan cepat dan kemudian bergumam, "Penjual ini benar-benar menjengkelkan." Xiao Churan juga tidak meragukan apapun, tapi dia lama kemudian ponselnya berdering lagi. Suara Wang Dongsu terdengar lagi. "Nona Xiao, ketua dewan kami telah setuju dan akan langsung pergi ke sana besok." "Sungguh bagus sekali. Terima kasih atas bantuanmu dan bantu aku berterima kasih kepada ketua dewan kalian." Xiao Churan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mensetujuinya.
Xiao Churan buru-buru berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Nenek ketua dewan grup Dihao sudah setuju. Benarkah?" Nyonya Besar Xiao tiba-tiba menjadi bergairah. Setelah itu dia segera berkata kepada anggota keluarga Xiao yang hadir, "Pergi dan